Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang dimaksud dengan nuzulul Quran? Apakah semua ayat dalam Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Dan siapa yang menamakan surah-surah dalam Al-Quran? Nuzulul Quran ini istilah sebenarnya yang digunakan untuk nuzul artinya turun ya, turunnya Al-Quran. Dikatakan malam nuzul Al-Quran, sebenarnya ini tidak ada. Kalau dalam syariat kita cari tidak ditemukan malam nuzul Quran. Apalagi umumnya biasanya dirayakan di Indonesia di malam 17 Ramadan, iya kan? Padahal Allah menjelaskan Al-Quran itu turun, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, itu malam keberapa? 10 terakhir Ramadan. Ngapain dia rayakan malam 17? Secara histori aja sudah salah, kan gitu. Al-Quran mengatakan begitu. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah merayakan secara khusus malam nurunnya Al-Quran ini gitu. Allahu a'lam, itu yang saya tahu, itu yang dimaksud dengan malam nuzul Quran. Jadi tidak ada perayaan khusus semestinya. Harus dibedakan nuzulul Quran di malam Lailatul Qadar sama nuzulul Quran di malam 17. Itu artinya apa? Nuzulul Quran, proses nuzulul Quran 2 tahap. Ini sekarang ambil ilmunya. Tahap pertama Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Total 30 juz turun. Turunnya kemana? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan dalam tafsirnya. Kata beliau, turunnya Al-Quran Lailatul Qadar memang betul. Turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu sudah jelas. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kami turunkan Al-Quran secara keseluruhan. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas. Jumlatan wahidah. 30 juz. Dari langit yang ketujuh. Al-Lawhul Mahfuz. Sampai langit dunia. Langit pertama. Di salah satu tempat yang bernama Baitul Izzah. Namanya apa? Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke bumi bertahap-tahap. Yang sudah disepakati oleh ulama, ittifaqul muslimin, ijma'ul ulama, sudah turunnya ayat yang pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini tidak ada khilaf. Semua sepakat. Pertama wahyu yang turun, pertama wahyu yang diterima oleh Rasul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi muncul berbeda pendapat. Kapan turunnya ke bumi? Kalau langit sudah jelas. Lailatul Qadar sudah faham Bapak Ibu, faham kan? Sudah faham ceritanya? Tapi yang dari langit ini, dari Baitul Izzah, langit pertama ke bumi, kapan? Inilah yang jadi perbedaan. Ada yang terulang tetap di Lailatul Qadar. Ada yang bilang di 17 Ramadan. Bersamaan dengan Perang Badar. Karena ada juga di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kami turunkan Al-Quran Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Kami turunkan Al-Quran di saat bertemuan besar, perang besar antara musyrikin dan Rasulullah SAW bersama para sahabat. Itu di Perang Badar. Dan Perang Badar jatuhnya di tanggal 17 Ramadan. Lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada suatu malam yang penuh berkah. 2. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan pada malam Qadar. Satu malam itu berapa? Satu tahun itu berapa malam? 360 malam. Malam yang mana?
diperkecil lagi. 360 malam diperkecil lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran diperkecil menjadi 30 malam. Maka tereliminasilah 330. Tinggal 30. Dari yang 30 malam itu malam yang mana? Maka buka kitab tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Qadar. Ada pendapat mengatakan malam pertama, ada pendapat mengatakan malam ketiga, ada pendapat mengatakan malam kelima, ada pendapat mengatakan malam ke-9, ada pendapat mengatakan malam ke... Terus pendapat yang mengatakan malam 17, di antara yang berpegang itu adalah mazhab Syafi'i. Wa ma anzalna ala abdina, yang kami turunkan wahyu pada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal taqal, yaumal jam'ani, yaumal furqani, yaumal taqal jam'an, pada malam bertemu, pada harinya, malam harinya ketemunya dua pasukan. Kapan ketemunya dua pasukan itu? Tanggal 17 Ramadan. Itulah dalil ya turun tanggal 17 Ramadan. Lalu yang mengatakan 10 terakhir dari hadis taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam terakhir Ramadan. 21 ramai iktikaf masjid, 22 kosong, 23 full, 24 mall, 25 penuh, 26 sibuk pasar bawah membeli, 27 puncaknya, 28 kosong, 29 balik kampung. Datang corona kosong semua. Lalu kemudian diperkecil lagi menjadi 10 berdasarkan kata Nabi. Karena Rasulullah SAW pada Nabi SAW pada malam 10 terakhir Ramadan, aiqadha ahlahu, dibangunkannya istrinya, syadda mi'zarahu, diikat tadi, ikat sarungnya, maksudnya dia balik lebih banyak beribadah, i'tikaf. Itulah dalil yang mengkhususkan 10 terakhir. Malam 27 hadis Nabi. Tapi ini semuanya adalah prediksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya dari Buya terkait peringatan nuzulul Quran. Kami biasa memperingatinya tanggal 17 Ramadan. Tetapi sekarang ada sedikit penolakan terkait hal tersebut. Dikarenakan turunnya Al-Quran bukan tanggal 17 Ramadan, melainkan malam Lailatul Qadar dengan dalil surat Al-Qadar. Mohon pencerahannya, sebenarnya turunnya Al-Quran kapan? Dan kapan sebaiknya kami mengadakan peringatan nuzulul Quran? Turunnya Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Memang betul turunnya Al-Quran adalah di malam Lailatul Qadar. Pertama bicara tentang turunnya Al-Quran. Al-Quran ada diturunkan Allah ke Lauhul Mahfuz. Seperti apa? Hanya Allah yang tahu. Kemudian dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan ke Sama'id Dunya, Baitul Izzah. Sama'id Dunya, langit terendah. Sama'id Dunya, di langit. Itu jumlatan duf'atan wahidah. Ini diturunkan duf'ah wahidah, spontan. Semuanya Al-Quran diturunkan ke Sama'id Dunya, ke langit dunia, langit bumi. Langit-langit kan bertingkat-tingkat. Di situ diturunkan oleh Allah. Di Baitul Izzah, spontan. Inilah yang dikabarkan oleh Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah, dari situ diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sesuai dengan kebutuhan. Pertama kali diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Iqra itu diturunkan kepada yang pertama. Itu hanya ayat, 5 ayat di surat Alaq, itu 5 ayat saja itu Iqra. Nah, kemudian para ulama itu pengen dilentrekan tentang turunnya Lailatul Qadar ini. Ini ijtihad mereka. Nah, sekarang Quran pertama kali turun, kalau turunnya surat
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, itu turun tanggal berapa? Ini beda dengan tadi. Ini bukan inna anzalna fi lailatul qadar, bukan. Ini adalah ayat yang 5 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Muhammad berada di gua Hira. Nah, sebagian mengatakan ini tanggal 18 Ramadan. Sebagian mengatakan tanggal 21 Ramadan. Sebagian mengatakan Iqra itu turun tanggal 25 Ramadan. Bukan 17 memang di sini. Lalu uraian tentang 17 itu adalah penggabungan antara ayat dengan ayat. Tentang Yaumal Taqal Jam'an, tentang perang Badar. Perang Badar itu terjadi adalah tanggal 17 Ramadan. Sehingga di dalam Al-Qur'an disebutkan Yaumal Taqal Jam'an, bertemunya dua kelompok besar, itu adalah diisyaratkan di situ adalah turun, ada isyarat turunnya Furqan Al-Qur'an di hari itulah. Tapi bukan Quran itu turun waktu perang Badar. Perang Badar itu setelah Nabi Muhammad jadi nabi sudah jauh. Ini adalah rentetan maklumat tentang ini. Jadi waktu menentukan tanggal 17 itu adalah ijtihad penggabungan antara nas dengan nas. Adapun turunnya Iqra bukan tanggal 17. Lalu nuzul Quran, turun Quran inna anzalna fi lailatul qadar, betul. Al-Quran diturunkan Allah di malam Lailatul Qadar. Sudah, itu firman Allah. Jadi benar Al-Quran turun pas Lailatul Qadar. Pas Lailatul Qadar waktu itulah diturunkan Al-Quran duf'ah wahidah, spontan, Quran utuh diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya itu. Tapi tidak ditentukan hari apa itu. Kemudian para ulama setelah ada beberapa penjelasan, ada Quran mengatakan tanggal 12 Iqra turun, tanggal 21, tanggal 25, perbedaan ini. Ada yang mengatakan bulan Maulid, ada yang mengatakan bulan Rajab. Baik, gak penting perbedaan itu. Yang jelas adalah Quran adalah diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad, selesai itu. Dan ulama punya tujuan, jangan meributkan tentang hari. Hari itu gak penting, kita bukan merayakan harinya. Kita ingin membesarkan, kita ingin mengagungkan Al-Quran, pengen melatih orang untuk sadar kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Allah, kepada Nabi, menguatkan keimanan, iman kepada Al-Quran. Bukan masalah harinya. Ini orang yang aneh bener, ngeribut tentang hari. Terserah, buang hari itu, nggak usah pakai hari-hari. Kita hanya bicara Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Nah, kemudian ada munasabah, ini adalah Ramadan, bulan Al-Quran. Sehingga nuzulul Quran, sering di nuzulul Quran, peringatan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran dari mana? Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya atau turun kepada Nabi? Semuanya adalah cerita agung, nggak penting. Mau bertanya, apakah termasuk bidah kalau merayakan nuzul Al-Quran pada malam ke-17 Ramadan? Dari Ummu Atirah di Pangke, Ustaz. Tidak ada yang menetapkan 17 Ramadan itu turun Al-Quran. Riwayat-riwayat tentang itu beraneka ragam. Dan riwayat 17 itu diantara riwayat yang lemah tentang hal tersebut. Kemudian tidak pernah ada perayaan-perayaan seperti itu di kalangan Nabi dan di sisi Nabi SAW dan para sahabatnya. Iya. Yang penting itu adalah seorang mempelajari Al-Quran, membacanya, tadabbur terhadap kandungannya, dan mengingat tentang berbagai hal di dalam bulan, berbagai hal yang baik tentang Al-Quran. Dan itu pada setiap hari dalam kehidupan. Ya, bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran memang untuk mendidik kita lebih serius terhadap Al-Quran. Semoga Allah memberi taufik pada semua. Bertanya Ustadz, Al-Quran diturunkan pada malam ke-25 Ramadan. Tetapi di negara kita seringnya merayakan nuzulul Quran ketika malam ke-17. Bagaimana dengan fenomena tersebut, Ustadz? Apakah ada hal yang dikhususkan untuk dikerjakan pada malam diturunkannya Al-Quran, Ustadz? Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi berkaitan dengan malam 17 itu sebenarnya malam itu adalah malam terjadinya perang Badar. Di surat Al-Anfal ayat 41 Allah mengatakan, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaumal furqan, hari al-furqan, yaitu hari pembeda, hari berjumpanya
dua kelompok ini. Itu terjadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua. Sedangkan Quran diturunkan jauh hari. Jadi Quran diturunkan 15 tahun sebelum kejadian Perang Badar. Maka di sini memang ada yang berpendapat bahwasanya Quran itu diturunkan pada malam 17 berdasarkan ayat ini. Tapi pendapat yang lebih kuat tidak. Dia diturunkan di 10 malam terakhir. Karena memang itulah yang disebut Lailatul Qadar. Hanya saja, kalaupun kita mengatakan turunnya pada tanggal 17 menjadi hari nuzul Quran yang diperingati, apakah Nabi memang punya peringatan tanggal 17 Ramadan? Di kota Madinah itu kalau tanggal 17 Ramadan ngapain ya? Ingat Rasulullah SAW itu beliau berpuasa selama 9 tahun. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. 9 tahun beliau Ramadan. Ketika tanggal 17 beliau ngapain? Coba cari tahu. Sehingga kita ini beragama benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi nggak ngapa-ngapain. Terus di malam turunnya Quran beliau ngapain? Iktikaf ternyata beliau di 10 hari terakhir untuk mencari malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Beliau iktikaf, beliau bangunkan keluarganya. Bukan bikin acara. Semacam seremonial yang dibuat umpamanya. Maka ya, Allah ini pendapat anak. Kalau dikatakan Ustadz mungkin salah. Ustadz mungkin terlalu ekstrim. Coba dilihat. Mungkin anak salah. Anak dikasih tahu. Nabi ngapain sih? Tanggal 17 Ramadan, Nabi ngapain alaihi salatu wassalam? Apa yang dikerjakan Nabi? Tolong sampaikan kepada umat. Kasih tahu umat. Jangan disembunyikan. Umat perlu tahu. Sehingga ketika itu mereka jelas. Oh ternyata Nabi gini ya, aku akan lakukan seperti itu. Ya silahkan. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam yang menyuruh kita untuk mengikuti beliau? Bukankah Allah sendiri yang mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni? Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutin aku. Bukankah Nabi SAW yang memberitakan kepada kita bahwa siapa yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak pertikaian, banyak perselisihan. Solusinya fa'alaikum bisunnati, kalian ikutin sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Maka kita berusaha sekarang kalau bicara tadi tanggal 17. Oke, dikatakan tanggal 17 malam turunnya Quranul Karim. Nuzulul Quran. Sebagian pendapat, sebagian para ulama. Tapi pertanyaannya, ngapain Nabi di malam itu? Sehingga kita ini tidak terjebak dengan rutinitas yang ternyata, oh, Nabi nggak ngapa-ngapain. Terus ngapa-ngapainnya itu 10 hari terakhir. Cari apa? Lailatul Qadar. Sehingga umat ini diarahkan kepada yang seharusnya energi mereka ke sana tuh keluarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Alhamdulillahi rabbil alamin.